dalam rangka Idul Fitri saling memaafkan, dan halal bihalal merupakan tradisi yang khas Indonesia, dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban, penuh kegembiraan, dan juga ya sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Bapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai calon presiden. Nah, di dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam juga menunjukkan bagaimana segala sesuatunya terkait dengan Pilpres itu juga merupakan suatu koordinasi bersama dan ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dalam persiapan terkait dengan Pileg, kami sudah menyatakan siap untuk mengintegrasikan seluruh data calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota, provinsi, untuk diintegrasikan ke sistem pencalonan KPU. Ini menunjukkan bagaimana partai sejak awal mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu dengan penuh kedisiplinan, dengan mempersiapkan kualitas seluruh calon anggota legislatif dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kemenangan tahun 2024 dengan dukungan rakyat. Mengapa kami persiapkan dengan baik melalui tahap psikotes, melalui kursus anti korupsi yang juga saat itu dihadiri oleh Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, karena kami menyadari bahwa tanggung jawab pemimpin nasional ke depan tidak ringan dan harus melanjutkan kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, sehingga diperlukan kekuatan kolektif yang menopang, baik itu partai politik maupun juga seluruh 3 pilar dari PDI Perjuangan. Karena itulah calon anggota legislatif kami persiapkan sebagai upaya membangun satu nafas kepemimpinan agar kepemimpinan nasional ke depan betul-betul dapat mendorong kemajuan Indonesia Raya dengan sebaik-baiknya. Kemudian partai juga terus melakukan komunikasi politik, membangun kerjasama partai politik. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sebelumnya Partai Hanura juga telah memberikan dukungan. 3 hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Usman Sabta, Ketua Umum dari Partai Hanura, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga dibahas bagaimana dukungan dari Hanura tersebut. Dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang, bagaimana antara PDI saat itu dan P3 merupakan partai yang menjadi korban dari pemerintahan Orde Baru, sehingga dari kantornya pun kami bertetangga, dan hubungan yang sangat baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan tokoh-tokoh P3, baik itu dari Pak Hasan Mitarum almarhum, Bapak Amsahas, maupun juga Mbah Maimun almarhum, berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat spirit dari P3 yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar untuk mendorong bagaimana prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat dikedepankan di dalam kebijakan pemerintahan negara ke depan. Dan ini senafas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika memberikan nasihat kepada Bapak Ganjar Pranowo sebelum ditetapkan sebagai calon presiden, bahwa menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik dan bijaksana. Itu merupakan hal yang sangat penting, dan Bapak Ganjar telah dipersiapkan sangat lama. Dan kemudian terkait dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang di dalam sambutan pada saat pengumuman calon presiden menyatakan bahwa beliau memberikan mandat penugasan
kepada Mas Prananda Prabowo dan Mbak Puan Maharani berkaitan dengan konsolidasi dan pemenangan pemilu 2024, maka guna menanggapi suatu antusiasme yang sangat kuat, yang sangat besar pasca pengumuman Bapak Ganjar Pranowo, maka hari ini Mbak Puan Maharani mengeluarkan surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Politik dan juga Sekretaris Jenderal yang menugaskan Bapak Ahmad Basarah selaku koordinator dari relawan. Kemudian Bapak Adian Napitupulu sebagai wakil koordinator, mengingat Pak Adian juga banyak dalam 2 kali pemilu presiden tahun 2014-2019 mengkoordinir relawan sehingga sudah membangun komunikasi yang sangat baik. Demikian pula Bapak Deddy Sitorus selaku sekretaris dari tim relawan ini, dan wakil sekretaris adalah Mbak Aprilia, ya, Rizky Aprilia. Nah, dengan demikian ini juga merupakan bagian dari gerak cepat sambil partai terus membangun kerjasama partai politik dalam rangka sistem presidensial. Dan beberapa hari ke depan secara resmi kami akan menerima kunjungan dari Partai Persatuan Pembangunan yang memang kami bertetangga, memiliki hubungan sejarah yang panjang, memiliki kedekatan baik secara politik, kultural maupun ketokohan. Dan kemudian minggu depan juga akan dilakukan komunikasi yang intens dengan partai politik yang lain. Kemudian mengingat 1 sampai tanggal 14 Mei itu ada fokus dari seluruh partai untuk mendaftarkan calon anggota legislatif, maka setelah tanggal 14 Mei nanti akan ada partai politik lain yang bergabung. Demikian keterangan dari kami, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan.